Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 161 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 3 September 2020 dari kitab Filipi Pasal 3 ayat 7 mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai naung parut tungak kiat diau, harugiat doi hujujur alani Kristusi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang anggota jemaat memberitahu kepada pendetanya bahwa ia akan bepergian berwisata ke kota suci Yerusalem. Ia mengatakan keinginannya untuk mengunjungi Gunung Sinai. Begini ujarnya kepada sang pendetanya, "Saya berencana untuk mendaki sampai ke puncak gunung itu. Dan setelah sampai di puncak gunung tersebut nantinya, saya akan membacakan 10 hukum Tuhan dengan sekuat-kuat suara saya." Pria anggota jemaat tersebut menyangka bahwa rencana dan perkataannya itu akan menyenangkan hati pendetanya. Dia sedikit terkejut ketika pendetanya menanggapi perkataannya dengan mengatakan, "Tahukah Anda bahwa saya memiliki sedikit ide tentang rencanamu tersebut?" Pria itu langsung menyahut pendetanya, "Benar, Pak. Apa ide Bapak tentang itu?" Sang pendeta tersebut menjawab dengan tidak tendeng aling-aling, "Daripada menempuh beribu-ribu kilometer hanya untuk mengucapkan 10 hukum Tuhan dengan suara yang kuat, mengapa Anda tidak tinggal di sini saja atau di rumah saja untuk menaati 10 hukum Tuhan tersebut?" Saudara-saudara, ada orang memahami bahwa setiap perbuatan baik yang mereka lakukan
sebagai prestasi, lalu mengumpulkannya seperti seorang pramuka mengumpulkan lencana-lencana dan menggantungkannya di selempang yang dia miliki. Mengumpulkan banyak lencana spiritual bahwa ia cukup baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberinya upah di sorga. Begitulah cara berpikir Rasul Paulus menjalani hidupnya sebelum ia bertemu dengan Kristus yang bangkit di perjalanan ke Damsyik. Kisah Para Rasul pasal 9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6. Itulah lencana-lencana Paulus sebelum dia bertemu dengan Kristus yang bangkit. Hingga selempang Paulus penuh dengan lencana, bahkan kehabisan ruang untuk menempatkannya. Sehingga Paulus serupa dengan seseorang yang hendak bepergian naik pesawat, kehabisan atau kelewatan timbangan bagasi. Lantas bagaimana mengatasi kelebihan bagasi ini? Saudara-saudara, caranya lupakan dan maafkan masa lalu. Melupakan dan memaafkan kesalahan, kegagalan, dan kemalangan masa lalu dalam kehidupan kita. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi pasal 3 ayat 13. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sebelum pertobatan Paulus, dia adalah seorang sarjana terkenal dan murid dari guru besar Gamaliel. Paulus seorang pemimpin agama yang sangat dihormati, seorang Farisi dan tidak bercela sehubungan dengan hukum Taurat. Dia sangat bangga dengan warisan keyahudiannya. Tetapi setelah pertobatannya, setelah pertemuannya dengan Kristus yang bangkit di perjalanan ke Damsyik, dia hanya menjadi seorang rasul dan budak Yesus Kristus dan mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus Yesus. Merupakan pengungkapan Paulus tentang bagaimana bersukacitanya dia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jika kita ingin menjadi Kristen sejati, inilah pesan penting bahwa kita diselamatkan dan dijadikan baru oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Karena Kristus, apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang dianggap menjadi kerugian. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firman-Mu. Janganlah biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Dengarlah permohonan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 161 ayat 2. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.